Hai semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Manchester United versus Bournemouth. 3 pemain kunci setan merah berpotensi absen. Manajer Manchester United, Ruben Amorim memberikan kabar kurang baik jelang laga melawan Bournemouth. Ia menyebut 3 pemain intinya, Amad Diallo, Noussair Mazraoui, dan Bryan Mbeumo berpotensi absen di laga ini. Manchester United akan memainkan laga kandang di pekan ke-16 EPL 2020-2026. Setan Merah akan menjamu salah satu tim kuda hitam Inggris, Bournemouth, pada hari Selasa, 16 Desember 2025, dini hari nanti. Jelang laga ini, MU mendapatkan masalah. 3 pemain mereka, Mazraoui, Mbeumo, dan Amad, sudah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim nasional masing-masing untuk persiapan Piala Afrika 2025. Ketiga pemain ini seharusnya sudah berangkat ke negara mereka masing-masing pada hari Senin besok. Namun, MU dikabarkan lagi mencoba menego agar ketiganya baru berangkat setelah laga melawan Bournemouth. Dalam konferensi persnya sebelum menghadapi Bournemouth, Amorim mengaku masih gelap apakah ketiga pemain ini bisa ia libatkan dalam skuad MU yang menghadapi Bournemouth atau tidak. Ia menyebut bahwa pihaknya masih menego setiap timnas yang diperkuat ketiga pemain itu, dan hingga saat ini masih belum ada jawaban yang definitif terkait status ketiganya. Jujur, saya belum mengetahui secara pasti kondisi mereka bertiga. Situasinya akan berbeda-beda satu sama lain, karena setiap tim nasional punya ide mereka masing-masing mengenai kapan pemain mereka harus melapor ke tim, ujar Amorim. Amorim pribadi berharap bahwa timnas Pantai Gading, Kamerun dan Maroko mau memberikan dispensasi kepada ketiga pemain ini agar bisa telat sedikit bergabung dengan pemusatan latihan mereka. Jika tidak mendapatkan izin, Amorim juga menyebut bahwa ia sudah menyiapkan sejumlah skema untuk bermain tanpa 3 pemain tersebut. Kami saat ini masih menunggu keputusan mereka, dan kami akan menunggu hingga detik-detik akhir agar kami bisa menentukan tim terbaik yang akan bermain di pertandingan besok, pungkas Amorim. Kemenangan atas Bournemouth bakal jadi harga yang tidak bisa ditawar Manchester United di laga ini. Jika mereka memenangkan laga ini, Setan Merah bisa naik ke peringkat 5 klasemen sementara EPL. Itulah mengapa Bruno Fernandes DKK akan berjuang sekuat tenaga agar mereka bisa memenangkan laga tersebut. Bruno Fernandes masuk daftar jual, Man United bidik dana segar 1,5 triliun rupiah dari klub Saudi. Manchester United dikabarkan siap mempertimbangkan penjualan kapten tim Bruno Fernandes dalam langkah besar bernilai sekitar 1,56 triliun rupiah pada bursa transfer mendatang. Isu ini mencuat di tengah proses restrukturisasi jangka panjang klub di bawah kendali Sir Jim Ratcliffe dan Ineos yang kini memasuki fase krusial. Laporan Code Offside menyebutkan sumber internal klub mengharapkan adanya tawaran untuk Fernandes, dengan Al Hilal dan Al Ittihad dari Arab Saudi disebut sebagai peminat utama. Angka 1,56 triliun dinilai sebagai nilai strategis yang dapat membantu United membiayai siklus rekrutmen berikutnya. Dalam laporan tersebut, Fernandes bahkan disebut sebagai aset paling layak dijual Manchester United saat ini. Nada pembahasan di internal Old Trafford disebut mulai berubah dari sekadar spekulasi menjadi rencana yang realistis. Klub-klub peminat mengharapkan tawaran, tulis Code Offside, menandakan peluang transfer yang semakin nyata. Ketertarikan untuk melepas Fernandes tak lepas dari ambisi United mendatangkan gelandang baru, seperti Elliot Anderson dan Carlos Baleba. Fernandes diidentifikasi sebagai pemain yang bisa diuangkan untuk membantu mendanai transfer tersebut. Tulis sumber yang sama. Di tengah aturan finansial yang ketat dan evaluasi atas kesalahan belanja masa lalu, Ineos melihat penjualan aset bernilai tinggi sebagai jalan pembaruan. Legenda Manchester United sarankan Kobbie Mainoo pindah ke Chelsea. Legenda Manchester United, Paul Scholes dan Nicky Butt telah menjagokan gelandang The Red Devils, Kobbie Mainoo, untuk pindah sensasional ke rival Premier League, Chelsea. Setelah jam bermainnya menyusut musim lalu, Mainoo sempat meminta pindah sebagai pemain pinjaman musim panas, lalu tetapi ditahan. Namun, ia kini sangat ingin meninggalkan Manchester United pada Januari karena terus diabaikan oleh Amorim. Napoli telah menyatakan minatnya, tetapi Paul Scholes dan Nicky Butt yakin ia bisa berakhir di Chelsea.
The Blues sempat dikaitkan dengan Mainu tahun lalu dan telah merekrut sejumlah pemain muda berbakat di era Todd Boehly, termasuk mantan winger Man United, Alejandro Garnacho. Berbicara di The Good, The Bad, and The Football Podcast, Scholes menyerang keputusan Amorim. Ruben Amorim mengatakan Kobbie Mainoo adalah starter. Setiap penampilannya di Premier League adalah sebagai pemain pengganti. Hal-hal seperti itu membuat saya kesal. Amorim akan memainkannya dalam satu pertandingan, dan dia tidak akan tampil hebat, tetapi itu karena dia butuh pertandingan reguler. Saya tidak tahu mengapa klub membiarkan Amorim memperlakukan talenta homegrown seperti itu. Mantan rekan setim Scholes, Bud, menggambarkan perjuangan Kobbie Mainoo sebagai lelucon mutlak dan memprediksi Chelsea akan meluncurkan tawaran untuk gelandang yang frustrasi itu. Kasus Kobbie adalah lelucon mutlak, kata Bud. Jika Mainoo bermain untuk klub Premier League lain, United akan membelinya seharga 70 juta pound atau 80 juta pound. Sekarang kita akan menjualnya dan dia akan menjadi superstar di tempat lain. Dia adalah pemain top yang sedang kita hancurkan. Kobbie harus pergi. Saya harap dia pergi ke luar negeri karena memalukan jika dia pergi ke Chelsea, yang bisa saja terjadi. Mereka mungkin akan mendapatkannya karena mereka membangun skuad muda yang sangat bagus dan terus membeli pemain muda. Dia bisa dengan mudah berakhir di Chelsea musim depan. Anda harus menyarankan dia untuk pergi ke Chelsea, bukan? Scholes setuju. Jika dia menelepon saya dan berkata, "Lihat, Chelsea tertarik, bagaimana menurutmu?" Saya akan berkata pergi sepanjang hari. Mo Salah tinggalkan Liverpool, Man United siapkan penawaran mengejutkan. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan dengan mengajukan tawaran untuk Mohamed Salah, bintang Liverpool yang masa depannya dispekulasikan. Rumor ini muncul setelah Salah dicoret dari skuad The Reds dalam laga Liga Champions kontra Inter Milan. Setelah pertandingan, legenda Liverpool, Jamie Carragher, meminta maaf kepada Salah di CBS Sports atas komentar sebelumnya yang menyebut pemain Mesir itu memalukan di Monday Night Football. Sementara itu, pelatih Liverpool, Arne Slot, juga memberi komentar terkait situasi Salah setelah kemenangan timnya di San Siro saat diwawancarai oleh Clarence Seedorf di Amazon Prime. Pertanyaan besar kini adalah apakah Salah akan kembali bermain saat Liverpool menghadapi Brighton di Liga Inggris akhir pekan ini. Jika tidak, laga itu kemungkinan menjadi pertandingan terakhirnya sebelum berangkat ke Piala Afrika pada 15 Desember. Rumor kepindahan Salah di bursa Januari semakin memanas, dengan Arab Saudi sempat disebut sebagai tujuan potensial. Namun, berita terbaru menyebut Manchester United siap mencoba mendatangkan pemain berusia 33 tahun itu, yang jika terjadi akan mengguncang dunia sepak bola. Dalam acara Rio Ferdinand Presents, Stehausen menanyakan kemungkinan MU merekrut Salah. Meskipun Ferdinand awalnya meremehkan peluang tersebut, ia bercanda dengan mengatakan bahwa MU akan bernegosiasi untuk mengguncang rival mereka. Meski komentar tersebut tampak bercanda, spekulasi mengenai kepindahan Salah ke Manchester United tetap menjadi topik panas. Secara performa, Salah tetap impresif dengan 250 gol dari 420 penampilan untuk Liverpool. Namun, musim ini ia mengalami sedikit kesulitan, baru mencetak 5 gol di semua kompetisi, jauh berbeda dari musim lalu yang memukau dengan 34 gol. Jika Manchester United benar-benar mengajukan tawaran, dunia sepak bola dipastikan akan heboh, mengingat rivalitas sejarah antara kedua klub dan status Salah sebagai ikon Liverpool. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.